Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai episode pertama dari animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang tayang di Disney Plus Hotstar. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai alur ceritanya, plotnya, dan juga detail Easter eggs-nya yang ditemukan pada episode pertama animasi Spider-Man terbaru yang satu ini. Kira-kira seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Perlu diingat bahwa animasi ini tidak satu universe dengan MCU Earth 616, yang dimana ini adalah kisah The Universe alternatif yang digarap oleh Marvel Animation, yang dimana Marvel Animation sudah meluncurkan proyek pertama mereka, yaitu animasi X-Men 97 yang dirilis pada tahun 2023 kemarin. So langsung aja kita masuk kepada plot breakdownnya. Crap! I'm late! Thank you, man. You're the best! The best. Berawal dari sebuah daerah yang bernama Queens di kota New York, yang dimana intro ini hampir sama dengan intronya Captain America Civil War ketika ada nama logo Queens dimunculkan di layar dengan teks font warna putih yang sangat besar. Dimulai dari hari pertama ketika Peter Parker akan masuki masa orientasi SMA di Midtown High School, dengan dia bangun dari kasurnya dan segera membersihkan tubuhnya untuk siap-siap pergi ke sekolahnya di Midtown tersebut. Dengan dia dibantu oleh Bibi May, akhirnya dia berpamitan dengannya. Di sini, Aunt May dibuatkan semirip mungkin dengan versi Marisa Tomei dari MCU, serta juga Peter Parker-nya yang wajahnya juga hampir sama dengan versi Tom Holland. Yang dimana hal ini sebagai tanda bahwa ini adalah versi varian dari universe alternatif yang berbeda dari MCU Earth 616. Dan juga kita bisa menemukan transisi animasi yang ada pada kartun yang satu ini. Dari adegan pertama dan juga adegan berikutnya dibuat seperti panel komik yang berjalan, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada transisi animasi bergambar yang ada pada serial Miss Marvel dan juga film Hulk versi Eric Bana yang dirilis pada tahun 2003 silam. Kemudian ketika Peter Parker akan terlambat, dia dibantu oleh Bibi May dengan menggunakan sebuah mobil agar dia bisa sampai ke sekolahnya tepat waktu. Dan uniknya di gantungan kaca mobil itu ada miniatur Iron Man yang bergelantungan, yang dimana hal ini membuktikan bahwa di universe animasi ini sudah ada beberapa superhero lain yang ada pada Marvel Universe. Lalu akhirnya Peter sampai ke sekolah Midtown High School, yang dimana kita bisa melihat model bangunannya dan juga struktur bangunannya ini persis banget dengan versinya MCU yang tampil di filmnya Spider-Man Homecoming tahun 2017. Kemudian ketika Peter akan masuk ke sekolahnya, tiba-tiba ada sebuah portal sling ring yang terbuka di atasnya, dan tibalah Doctor Strange yang melawan makhluk simbiot misterius, yang dimana akhirnya pertama mereka itu hampir merusak seluruh sekolah Midtown dan juga sekitarnya. Peter Parker dan juga Aunt May berusaha mengamankan diri mereka, dan ternyata ada laba-laba yang bergelantungan di portal itu dan terjatuh ke atas punggung Peter Parker. Laba-laba ini bisa gua asumsikan dia berasal dari universe lain, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada animasi Spider-Man Into the Spider-Verse garapan Sony Pictures, yang dimana Miles Morales digigit oleh laba-laba itu dari universe lain, sehingga Miguel O'Hara menilai bahwa si Miles ini gak pantas untuk menjadi Spider-Man antara multiverse. Kemudian nextnya kita fokus kepada makhluk simbiot ini. Makhluk ini adalah Cetra yang pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man volume 2 is nomor 46 yang dirilis pada tahun 2002 silam. Dia merupakan villain utama bagi Spider-Man yang bernama Annabelle Adams, yang merupakan mantan kasih bagi Peter Parker di komiknya.
dan dia juga untuk mengkonsumsi spider totem yang ia temukan di Web of Life milik Madam Web. Alhasil, hal itu merubahnya menjadi makhluk hitam pekat dan punya kuda super yang sangat cepat untuk membunuh Spider-Man. Tapi di animasi ini, Cetra dibuat lebih berbeda, yang dimana dia kemungkinan dirasuki oleh simbionte Venom. Kita bisa melihat dari matanya, mulutnya, giginya, serta ada tentakel yang berada di punggungnya. Jadi bisa gua asumsikan Venom dan juga Cetra ini akhirnya menyatu ke tubuh ini. Lalu akhirnya Doctor Strange berhasil melumpuhkannya dengan cara memperbanyak tangannya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada pertarungannya dengan Thanos di Avengers Infinity War di planet Titan. Kemudian nextnya kita menemukan ada sebuah adegan ketika Doctor Strange menyelamatkan anak yang akan terjatuh dari ketinggian menggunakan jubahnya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada penyelamatan Netflix di ending Spider-Man No Way Home. Kemudian ternyata Doctor Strange di animasi ini dia masih punya time stone, dengan dia memutar balikan waktu untuk menyelamatkan Midtown High School yang sudah hancur akibat serangan Cetra yang sangat mengerikan. Berarti di animasi ini Thanos belum menyerang semua para anggota Avengers seperti kita lihat di film Avengers Infinity War di tahun 2018 silam. Lalu akhirnya Doctor Strange berhasil mengalahkan Cetra. Akhirnya dia kembali ke portalnya, kecuali laba-laba itu yang akhirnya menggigit leher Peter Parker di belakangnya hingga dia membuatnya tidak sadarkan diri. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada efek yang dimiliki oleh Peter Parker versi Tobey Maguire, yang dimana akhirnya dia juga pingsan ketika dia habis digigit oleh laba-laba ini ketika berada di Midtown High School tersebut. Nah, pertanyaannya, siapakah laba-laba ini? Nah, biasanya di versi komik Spider-Man itu, laba-laba ini adalah hasil eksperimen yang dilakukan oleh Oscorp Industries untuk buatkan sebuah tentara super. Tapi entahlah ya di versi animasi ini apakah mereka akan buatkan dengan plot yang sama atau justru akan dibuatkan lebih berbeda. Well, kita keep aja mengenai informasi yang satu ini, oke? We're not supposed to be here. Not getting through the impenetrable shield of Seraphim. You gotta be kidding me. Ouch. Kemudian akhirnya Peter Parker menyelamatkan gadis yang bernama Miko Minoru, seorang gadis gotik yang menjadi teman pertama Peter Parker di SMA Midtown High School tersebut. Miko Minoru pertama kali muncul di komik Runaways is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2003 silam. Dia merupakan seorang penyihir yang punya kuasa super untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia punya alter ego yang bernama Sister Grimm. Ada kemungkinan Miko Minoru akan menjadi penyihir seperti pada versi komiknya di beberapa episode animasi Spider-Man ini ke depannya ya. Sampai akhirnya kita sampai ke bagian openingnya, yang dimana opening song mereka ini memakai lagu lama Spider-Man era tahun 90-an. Dan juga lagu ini pernah muncul di filmnya Spider-Man 2 garapan Sam Raimi ketika Spider-Man dinyatakan menghilang dari kota New York. Does whatever a spider can. Spider-Man, Spider-Man. Lalu kita menemukan ada berbagai macam animasi transisi yang memperlihatkan bahwa ada komik The Origin of Spider-Man sebagai tanda kemunculan Spider-Man pertama kalinya di era komik Marvel. Dan juga ada adegan ketika Peter Parker membuatkan web shooternya, serta ada perlawanannya ketika dia menghadapi orang terbesar di sebuah gang kecil. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada pertarungan Peter Parker untuk menghadapi segerombolan preman dalam film Ultimate Spider-Man tahun 2012 silam. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Peter Parker yang mulai belajar memanjat dinding gedung di depannya. Yang dimana hal ini cuma buat kita callback kepada adegan Peter Parker versi Tobey Maguire ketika dia baru menyadari bahwa dia bisa memanjat sebuah gedung di hadapannya menggunakan kekuatan laba-labanya. Kemudian nextnya kita menemukan ada kostum Spider-Man yang belum pernah gue lihat di versi live action manapun, yang akan tampil semuanya di animasi yang satu ini. Yang dimana hal ini udah bocor di versi trailernya bahwa semua kostum ini akan dibuatkan oleh Norman Osborn dan juga Oscorp Industries. Tapi di antara semua kostum-kostum ini kita menemukan ada sebuah kostum yang hampir mirip dengan versinya Spider-Man Homecoming, yaitu kostum homemade-nya yang ia gunakan ketika melawan Vulture di ending film tersebut.
Okay, here we go. 6 bulan kemudian, akhirnya Spider-Man udah semakin terkenal di kota New York. Lalu ada sebuah adegan ketika Harry Osborn dikejar oleh segerombolan preman dan Spider-Man berhasil menyelamatkannya ketika dia akan ditabrak oleh sebuah truk yang ada di sebelahnya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan kedua anak kecil yang hampir ditabrak oleh sebuah truk tim Spider-Man kedua karena Sam Raimi di tahun 2004 silam. Lalu akhirnya Spider-Man berhasil mengalahkan ketiga preman itu dan satu-satunya mengadakan live streaming di channel YouTube-nya. Yang dimana hal ini membuktikan bahwa timeline di animasi ini ada pada zaman sekarang. Yang dimana hal ini udah ramai soal sosial media seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan berbagai macam sosmed yang lainnya seperti itu ya. Dan Spider-Man tentu bisa mengalahkan mereka bertiga dengan cepat. Dan akhirnya dia mempromosikan dirinya ketika semua para penonton live itu mengetahui bahwa itu adalah penjaga baru di kota New York yang diperkenalkan sebagai Spider-Man. Stevie Sherman here, streaming live from Queens. Check. Hey, you know what? That was unnecessary. Miss me. Hey guys, it's Spider-Man here. When the police get here, could you don't forget to not like and subscribe. Beralih ke sekolah Midtown High School ketika Peter Parker berada di depan lokernya dan berbicara dengan temannya yang bernama Nico Minoru. Tiba-tiba si Peter Parker ini menabrak teman masa kecilnya yang bernama Pearl, yang dimana ternyata Pearl ini pernah tinggal bersama dengan Peter Parker di apartemennya ketika Uncle Ben dan juga Aunt May masih ada. Nah, di animasi ini akhirnya mereka menyebutkan nama Uncle Ben, yang sepertinya Uncle Ben ini udah tewas beberapa tahun lalu sebelum Peter Parker ini udah menginjak kaki di SMA-nya seperti itu ya. Berarti bisa gua asumsikan kemungkinan Uncle Ben di animasi ini dia meninggal karena sakit mungkin atau bagaimana. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi yang jelas hal ini udah berbeda banget dengan MCU punya, yang di MCU mereka nggak perlu menyebutkan nama Uncle Ben sama sekali, cuman Aunt May doang ya, seperti itu. Makanya ya akhirnya kita mendapatkan keberadaan Uncle Ben di versi animasi Spider-Man yang satu ini. Dan juga kita mendapatkan tokoh baru yang bernama Pearl, yang dimana ternyata Pearl ini adalah tokoh original dari animasi ini. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada tokoh yang bernama Liz Toombs sebagai anak dari Adrian Toombs alias Vulture di MCU. Jadi love interestnya adalah Pearl di animasi Spider-Man terbaru ini ya. Lalu ketika Peter Parker menghadiri kelasnya, dia menggambar sebuah sketsa Spider-Man di buku catatannya dengan kostum yang ia rancang seperti versi komiknya, yang dimana ada jaring di belakangnya yang berfungsi untuk ia bisa terbang, yang dimana hal ini pernah dilakukan ketika dia berkeliling di kota New York di versi MCU-nya. Dan juga ada sebuah sketsa web shooter di atasnya, dan juga ada berbagai macam visor mata Spider-Man di bawahnya yang udah ia rencanakan untuk topengnya. Yang pertama kita menemukan ada sebuah visor mata sipit versi Tobey Maguire, dan juga ada versi visor mata lebar seperti versinya Andrew Garfield. Tapi sepertinya dia akan pilih mata yang lebar agar supaya dia bisa membantu penglihatannya dalam beraksi sebagai Spider-Man di kota New York. Lalu akhirnya dia beraksi kembali dan dia menghentikan sebuah perampokan dari mobil itu dan akhirnya menabrak sebuah bus yang ada di hadapannya dengan menggunakan sebuah ketuk tangan dan juga kakinya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada aksi Spider-Man ketika dia berhasil mengamankan satu bus di film The Amazing Spider-Man 2 garapan Mark Webb tersebut ya. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Peter Parker akan menghadapi Pearl untuk mengajaknya berkencan keluar sana. Tapi tiba-tiba dia didahului oleh pria idaman sekolah yang menjadi kapten tim football di Midtown High School yang bernama Lonnie Lincoln. Nah uniknya di komik Lonnie ini adalah Tombstone. Itu adalah musuh utama bagi Spider-Man di versi komiknya yang pertama kali muncul di komik Web of Spider-Man is nomor 36 yang dirilis pada tahun 1987.
yang dimana dia adalah orang yang sangat sederhana yang mengalami kelainan di kulitnya yang gak mendapatkan warna pigmen seperti manusia normal pada umumnya. Alhasil dia dicemooh oleh semua orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itulah akhirnya dia menjadi perampok di jalan kota New York dan menjadi pembuli di sekolahnya, dan dia punya alter ego sebagai Tombstone. Dan kemungkinan di animasi ini Lincoln akan punya jalan yang sama seperti versi komiknya ya. But ya, lagi-lagi ini masih teori liar aja cuy, oke? Lalu di kelasnya akhirnya Lonnie dan juga Peter menjalani pertemuan dekat mereka untuk tugas kelompok. Dan akhirnya kita mendapatkan koran Daily Bugle yang mengatakan bahwa Spider Vigilante terlihat beraksi di kota New York. Dan fotonya adalah dia berhasil menyelamatkan Harry Osborn di adegan sebelumnya. Lalu Spider-Man berhasil menghentikan aksi perampokan yang dimana orang itu akhirnya minta maaf kepada penjual roti yang ia curi uangnya. Sampai akhirnya Spider-Man melepaskannya karena dia merasa iba kepada orang tersebut. Yang dimana hal ini sebagai tanda bahwa Spider-Man adalah superhero yang sangat pengampun dan juga superhero yang sangat naif di komik Marvel ya, seperti itu, oke? Somebody just threw this out? It's like new. Peter, hey, how was school today? What are you doing here? Hello, Peter. It's nice to meet you. It's Norman Osborn. Lalu akhirnya Peter Parker pulang ke apartemennya di Queens dan bertemu dengan Norman Osborn di kamarnya, seorang ilmuwan serius dan juga miliarder kaya di kota New York dan punya perusahaan besar yang bernama Oscorp Industries. Yang dimana hal ini Norman ingin mengajak Peter Parker untuk magang di perusahaannya secara eksklusif. Kalau dia menyadari bahwa Peter Parker ini adalah remaja yang kebenarannya di atas rata-rata dalam hal sains dan juga mesin, walaupun dia masih anak kelas 1 SMA. Pertemuan Norman dan juga Peter ini sama persis dengan film Captain America Civil War di tahun 2016 ketika Tony Stark akhirnya mengangkat Peter Parker sebagai aliansinya untuk bergabung kepada timnya sebagai Spider-Man untuk menghentikan aksi Captain America. Norman Osborn di animasi ini juga pakai jas berwarna hijau, dan dimana hal ini akan menjadi sebuah foreshadowing ke depannya bahwa dia akan menjadi sosok Green Goblin seperti versi komik originalnya. Bahkan kita bisa melihat sosok Norman Osborn di animasi ini juga bersama seperti versi komik originalnya, hanya saja warna kulit dan juga orangnya dibuatkan seperti orang kulit hitam Negro Afrika Amerika, yang dimana aktornya diperankan oleh Coleman Domingo. 4 o'clock, unless you have another commitment. When you arrive tomorrow, tell the staff to send you right to my office. See you again soon then, Peter. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail baru ataupun teori lain yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.